Ya, berikutnya ada sesi tanya jawab, diberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin menanyakan langsung kepada Ibu Wiraningsih. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar, tinggal di Abu Dhabi. Pertanyaan saya berkaitan tentang penjelasan tentang masalah ulama tadi. Kan dikatakan bahwa ulama itu periode perkembangannya antara 0 sampai 7 tahun. Lalu Imam Ghazali itu dititipkan untuk mengaji kepada ulama-ulama fikih itu di usia 6 tahun. Nah, pertanyaan saya itu sebenarnya pada usia berapakah seorang anak itu pas untuk dilepas misalnya dari rumahnya? Karena saya ada pengalaman di keluarga itu, ketika anaknya itu di keep di rumah sampai misalnya umur balik, itu biasanya perkembangannya itu bagus. Tapi ada satu keluarga yang lain, dia metodenya itu enggak, jadi dari umur 5 tahun tuh udah dipesantrenkan gitu. Tapi setelah itu tuh perkembangannya itu malah nggak bagus. Itu bagaimana? Terima kasih. Enggak ada lagi. Pertanyaan dulu. Dikumpulkan atau dijawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan di sini, Ibu, kalau pendidikan anak itu tadi kan dimulai dari 0 sampai tapi ada juga yang berpendapat bahwa sebetulnya pendidikan itu atau cinta Al-Quran itu harus sudah ditanamkan ketika bayi sudah di dalam kandungan semenjak ditiupkan nyawa, yaitu sekitar umur 4 bulan. Nah, dalam hal ini menurut Ibu apa saja yang harus dipersiapkan oleh ibu hamil supaya anaknya pun nanti lahir bisa anak yang kalem, yang gampang. Memang semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah, disuratkan. Tetapi kalau misalnya dalam kandungan kita bisa didik lebih awal, itu tips-tips apa saja yang bisa kita terapkan untuk mempersiapkan diri kita sebagai seorang ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengar cerita dengan Ibu Wiwi tadi, semua putra-putra Ibu Wiwi ini memiliki background pesantren. Ada ya, tapi ada rata-rata ya Bu ya, rata-rata pesantren ya. Cuman Rosyad yang enggak mungkin ya. Harus Iva enggak, tapi rata-rata kebanyakan memang pesantren. Sementara fenomena sekarang itu Bu, anak-anak itu susah sekali kalau kita menyebutkan kata pesantren, mereka sudah menolak duluan. Padahal kita merasa kalau mendidik untuk menghafalkan Al-Quran di rumah itu memang banyak sekali cobaannya, banyak sekali kendalanya, susah untuk istiqomah, susah sekali untuk istiqomah. Sementara bagaimana menerapkan menghafal Quran di rumah tanpa melalui jalur pesantren. Dan kita sendiri pun bagaimana ya, mudah, bagaimana kitanya juga sebagai orang tua juga mengajak anak agar lebih istiqomah itu seperti apa. Itu aja pertanyaannya, terima kasih. Mungkin cukup, dicukupkan aja nanti. Jadi ada juga yang mengatakan bahwa kalau kita ngirim anak ke pesantren nggak bisa pasang bahwa tips lebih baik mana di rumah mudah-mudahan ingat. Kalau nggak ada yang mau jawab, saya diingetin. Saya jawab sekalian aja ya, kalian karena semuanya mirip. Yang pertama, setiap kita ini harus punya satu pandangan bahwa pendidikan is proses. Jadi orientasi kita orientasi proses, bukan orientasi tujuan. Tujuan kita tetapin, tapi orientasi pada proses. Ini ajaran Islam, bukan kata saya. Ya,
Innallaha la yanzur ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Jadi Allah melihat itu hati dan amal kita. Ya. Dan yang Allah lihat itu nanti kan akhirnya. Ini jangan pernah merasa puas dan cukup, maksudnya dari kalimat saya tadi, dalam proses itu. Nggak ada yang sempurna. Kalau hari ini belum tercapai, masih ada hari esok. Yang kedua, setelah menetapkan tujuannya kita pastikan, dan itu jangan sendiri, diskusi suami istri. Saya belum ngomong tentang pola umur dan tadi ya. Jadi ngobrol lah, suami, kita punya anak, apa target kita buat anak-anak? Karena pada dasarnya anak-anak kita kan tergantung arahan orang tua, harus di bawah arahan, dia nggak bisa sendiri jalan. Bahwa fitrah itu pemberian Allah itu harus dijaga, diarahkan, dikembangkan, potensinya menjadi hamba Allah yang soleh dan bla 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 dan seterusnya. Karena itu harus sepakat bapak sama ibu. Sampai bapaknya nanti maunya A, ibunya maunya B. Ini yang kemudian bisa menjadi konflik of interest di hadapan anak. Yang saya udah ngasih contoh yang disebut validasi tadi, bapak ibu. Tapi kalau bapaknya nantinya udah oke, ibunya mendukung, wah ini satu sinergi yang luar biasa. Karena anak kita udah punya potensi, lalu bapak ibunya sinergi dengan satu tujuan yang sama, Masya Allah. Ibunya lagi nggak ada, bapaknya yang backup. Bapaknya nggak ada, ibunya yang backup. Bapak ibu nggak ada, dia bangun keluarga besar backup. Jadi selalu bersama, dievaluasi gitu terhadap satu cita-cita. Yang saya tadi udah nyinggung di awal, seringkali kita nggak care dengan urusan Al-Quran. Jangan berharap anak-anak menjadi menghafal Al-Quran dulu, atau berharap anak kita menjadi pesantren dulu. Tetapkan dulu anak kita mau jadikan apa. Karena saya berhadapan dengan para tokoh di sini, ya, paling nggak tokoh di depan anak-anaknya sendiri kan, ya. Kita harus punya kepentingan dengan akhirat, itu yang saya maksud. Ya, anak-anak kita akan kita jadikan bersama menjadi ahlul jannah, ahli surga. Itu jangan lupa Pak Bu. Kita ngomong metode itu kan cara aja nanti mencapainya. Pastikan bahwa keluarga kita bersama bergandengan tangan masuk surga dengan selamat. Maka ini bapak ibu harus gandengan tangan kuat, supaya saya sering mengibaratkan, ngambil istilah suami saya, bapak sama ibu ini gandengan tangan naik ke atas, bawa gerbong di belakang sampai ke puncak. Udah di puncak usia kita, tenaga, pikiran, kontribusi kepada umat, kita turun ke bawah, anak-anak itu jangan sampai di bawah atau di seberang. Kita di atas, turun lagi kita ke bawah, dalam kondisi fisik menurun, mau menghadap kepada Allah, anak-anak kita sudah di atas menjadi penerus kebaikan. Nah, itu harus dipastikan dulu ya. Pernahkah kita diskusi dengan suami soal sangat? Rumuskan dulu. Sebab kalau ini enggak clear, Bu, repot. Ntar ibunya begini, kalau keluar tuh bahasa pesan kamu, bukan kata Abi apa? Ya kok karena nggak pernah selesai ngobrol. Tapi kalau kata Abinya, Mi, Abi pingin anak-anak nanti besok umur SMA paling enggak sudah hafal deh juz 30. Bukan 30 juz. Salasun, juzun sama juzun salasun beda tuh, di belakang ya. Juz 30 apa 30 juz 30 aja, soalnya Abi sendiri baru bisa baca Quran sekarang. Ya udah, sebab yang disebut dengan pendidik berhasil itu adalah lebih baik, artinya ada waktu yang bagus untuk anak-anak kita. Sama kayak dagang kan, kalau hari ini masih sama kemarin berarti kita kan rugi. Tapi kalau hari untung lebih 50 rupiah dari kemarin berarti kita kalau ternyata hari ini minus 50 dari kemarin berarti kita celaka. Tapi kalau anak-anak kita ternyata masih belum bisa baca Quran sama kayak bapak ibunya, kita celaka. Tapi kalau anak-anak kita ternyata sama aja kayak ibu bapaknya, bacaannya kayak dulu,
Rugi, ngapain aja 13 tahun punya anak. Tapi kalau anak-anak kita ternyata, oh alhamdulillah dia dapat juz 30, Abi Mama Umi Al-Fatihah dari dulu, berarti dia untung. Dan dia menghadap dengan Allah dengan di akhirat, ya Allah, aku sudah ajarkan anak-anakku Al-Quran. Ini bukan kata saya, kata Rasulullah. Didik anak kalian itu 3 hal: cintai Nabi, cinta keluarga Nabi, ajarkan Al-Quran. Enggak ditanya gelar apa segala macam, itu urusan dunia. Itu tetapkan dulu. Demi Allah nanti Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita dan orang tua. Kalau kita nggak clear urusan Al-Quran, nggak akan saling membackup. Kita merasa rugi aja tuh kalau suruh bayar TPA 50.000. Gurunya nggak datang sekali, ngomongnya sampai 50 kilo. Udah gue bayar, guru kagak datang, nuntutnya banyak, bayar 50.000 aja nggak mau. Padahal Al-Quran itu nggak kehitung nilainya itu di hadapan. Ini clear dulu ya. Saya minta ini diselesaikan dulu. Nah, kalau udah baru ngomong yang teknis, caranya gimana? Itu soal pilihan. Saya mengatakan tadi di awal soal proses orientasi. Kalau kita sudah punya orientasi, kita adalah proses, berarti kita akan bikin tahapan-tahapan, perencanaan tahapan. Kira-kira kalau bahasa pendidikannya kurikulum. Jadi makanya saya ini ngomong sebenarnya belum selesai ya. Kalau misalnya umur 6 tahun anak kita ternyata nyium tangan ibunya aja belum bisa, assalamualaikum, waduh, nih bapak ibu harus back up ke belakang. Umur 9 tahun belum bisa baca Al-Quran, bapak jangan kemana-mana dulu pak, diemin dulu tuh anak supaya bisa baca Al-Quran, karena itu dibaca dalam sholat full. Balik kita ke belakang semuanya, jaga gawang, sebab ku anfusakum wa ahlikum naro, bisa menjebloskan kita ke dalam neraka nih. Ayo bahu-membahu bapak sama ibu di rumah, ayo anak-anak, saya bikin halaqah Al-Quran sepekan sekali. Bapaknya belum bisa baca, panggil guru ngaji ke rumah, belajar bareng, sediakan buku-bukunya, pendengarkan di rumah itu Al-Quran. Setiap ada di rumah bapak, sempatkan bawa tuh anak ke masjid, bapaknya juga sama-sama. Nak, bapak juga baru belajar Islam sekarang, ayo sama mama bapak. Anak tuh asik, aneh punya murid bapak sendiri, karena kan banyak begitu ya. Nah begitu, jadi terus dan terus. Jadi buat target, tahapan-tahapan, dievaluasi. Saya begitu, saya kasih contoh, mohon maaf saya jadi cerita pribadi. Pak gimana ini ya, ini udah SMP, anak-anak kita belum ilmu fikih aja belum selesai gitu. Kata bapaknya gini, bapak kepingin anak laki-laki sama, ini yang bahasa pesan saya, bapak ingin anak laki-laki bapak semuanya standar bisa khutbah Jumat, dia bisa jadi imam sholat. Sebab itu dimanapun kita berada, di ujung kutub sekalipun sholat itu wajib dan harus ada yang memimpin kalau nggak ada yang bisa sholat di situ. Yang ketiga kata bapaknya, tadi apa? Terus tadi nggak ingin bahasa bapak tadi, itu kan lagi nyampaikan visi sebenarnya. Bapak ingin anak-anak bisa khutbah Jumat. Bapak ingin anak-anak jadi imam sholat. Jadi kan minimal juz 30 kan harus hafal, ya kan? Nah, berarti kalau mau sampai juz 30 harus ada tahapan dong. Kita nggak ngomong soal pesantren nih, nggak ada omongan. Pesan itu soal cara. Intinya apa? Di program. Artinya dengan kita memprogram, kita akan mengevaluasi tahapan itu. Adapun soal cara kan bisa ke TPA, bisa manggil guru ngaji. Pesantren hanyalah salah satu cara saja, ya kan? Kenapa nggak kita hasilkan dari rumah-rumah kita sendiri para penghafal Al-Quran? Betul nggak? Pesantren hanyalah salah satu, walaupun saya ingin katakan kelebihan menyekolahkan anak itu pesantren jauh lebih banyak daripada anak-anak di rumah. Saya kalau liburan nih Bu,
Dulu lagi anak-anak saya kecil-kecil. Terakhir itu waktu di komplek DPR, pas Bapak lagi jadi anggota itu, liburan sampai 3 pekan kan. Saya ambil 10 hari saya bikin pesantren kirat tahfiz Quran. Saya nyusun sendiri kurikulumnya. Saya mantau langsung. Saya ajak tetangga dari PAN, dari mana-mana, ada 30 anak. Yang bapak-bapak ibunya bingung kalau liburan kemana ini anak. Mereka sekolah biasa, nggak pesantren, nggak ada yang pesantren. Liburan gimana ya? Ibu Wiwi mau bikin tuh, ikut. Bu Wiwi bayarnya berapa? Terserah mau bayar berapa aja, tapi satu anak kalau bisa 1 hari 50.000 ya. Sehari makan 3 kali, pakai susu, snack 2 kali, dicuciin bajunya, di kolam renang, tidur di villa kan gitu. Jadi fun gitu, senang bersama Al-Quran. Target saya cuma itu, gimana nanti diterekam dalam memori anak-anak. Saya ambil usia 9 sampai SMP. Yang jadi panitia siapa? Anak-anak saya semua. Jadi panitianya. Jadi saya nyetir sendiri ke puncak, saya sewa villa yang ada kolam renang, kumpullah 30 anak, saya camp mereka, bikin outbound segala macam, sehari 3 kali bersama Al-Quran. Wah senangnya kata mereka gitu, enaknya sama Bu Wiwi, kita ngapain Quran kagak kerasa katanya. Ya abis ngebadan gak kerasa, tiap hari berenang, anak-anak kan seneng. Tapi syaratnya setoran dulu gitu kan. Jadi fokus kan. Ini hanyalah satu bagian dari lintasan cara memotivasi mereka. Dan alhamdulillah sebagian anak-anak itu, dari 30 anak itu, ada beberapa yang sudah selesai 30 juz sekarang. Masuk ITB, dan salah satunya ada yang anaknya almarhum Ustadz Ma'mur Hasanuddin yang baru meninggal kemarin. Itu satu anak yang ikut, yang saya kelola itu sampai 2-3 kali, udah 30 juz. Menyelesaikannya di tempat lain. Tugas orang tua itu hanya memotivasi. Pendidikan begitu, pancing kan setiap anak itu. Pesantren hanyalah salah satu cara. Gitu kan. Nah, itu orientasi proses namanya. Jadi kita evaluasi. Umur 6 tahun sudah sampai di mana? Juz 30. SMP. Dan itu anak harus disertakan dalam segala urusan kita. Jangan kali-kali orang tua otoriter. Colokin dulu. Ini naikin dulu. Diajak ngobrol, jadi anak juga merasa diajak gitu. Itu bahasa komunikasi namanya, bukan dialog dengan anak, tapi dialog bersama anak. Jadi anak bersama-sama. Itu yang menyebabkan anak itu suka pada takut ke pesantren segala macam. Karena gitu sih caranya. Pesan kamu itu bukan pesan saya. Pesantren ya, pokoknya bagus deh. Bagus, gambaran bagus Umi sama aku kan beda gitu. Aku sih yang namanya lari di lapangan, main bola, itu menurut kamu. Tapi menurut Umi di kerangkeng pesantren, ya beda lah konsepnya gitu kan. Nah, terkait dengan usia berapa, tergantung kebutuhan kita. Jadi ini beda-beda pendapat. Kalau saya tadi cerita dari nomor 1 sampai nomor 10 kan beda-beda tadi. Polanya ya Pak ya. Bapak tadi dengar nggak yang saya sampaikan? Faris itu dari umur 6 tahun. Wah, perjuangannya itu mau sampai dia selesai, Allahu Akbar. Itu pertolongan Allah. Saya sambil hamil naik kereta ngejar bis ke Kudus sebulan sekali. Kalau nggak gendong bayi, bayar sebulan 90.000. Saya cuma dikasih 10.000 untuk jajan. Pernah Faris nabung, uangnya hilang dicuri sama temennya. Belum kasus mencuri, kasus sodomi. Pesantren, saya mau jujur, baik. Tapi kasus kayak gitu bukan di pesantren saja, di semua di sekitar lingkungan kita ada kasus-kasus semacam itu. Makanya saya bilang, kekhawatiran itu sebenarnya kita letakkan kepada Allah. Ada yang mulai 6 tahun. Nah, ada yang membedakan Pak, kalau saya ngambil cerita ulama masa lalu, karena tradisi di Timur Tengah itu tradisinya belajar. Dan dia dari tradisi pesantren. Jadi kayak Imam Syafi'i, bapaknya itu meninggal ketika Imam Syafi'i usia 6 tahun. Sudah jadi anak yatim. Tapi sebelum Imam Syafi'i meninggal, bapaknya sudah mewariskan semua itu kepada dipindahkan ke kepala ibunya gitu. Sehingga ibunya meneruskan pendidikan ini sampai selesai belajar ke para ulama sekian lama. Jadi tradisi belajar di Timur Tengah itu saya kira di Timur Tengah sekarang berkeluk. Itu kalau di masjid-masjid kita suka lihat orang belajar ya, talaki. Itu bukan talaki Quran saja, talaki kitab sampai guru ini selesai mengatakan kamu lulus.
dapat syahadah dariku, dengan tulisan tangan kalau bahasa dulu ya. Hafal 200.000 hadis sahih Imam Bukhari. Dan para ulama pada masa itu mengakui bahwa dia ahli hadis. Dan kita tahu setelah para ulama itu menulis. Jadi para ulama itu disebut ulama kalau sudah punya murid dan menulis. Dari mana menulis itu? Ya dari tradisi belajar mengajar itu. Nah, karena Indonesia tradisi model kayak gitu gak ada. Kita lagi hidupkan lagi apa yang disebut dengan talaki. Talaki itu belajar Al-Quran ketemu dengan guru sini tuh sampai dapat sanad ya. Di Indonesia nggak ada, akhirnya kita buat pesantren-pesantren dengan ada kiainya di situ. Kiai inilah yang disebut punya ilmu segala macam itu, ahli fikih, ahli tasawuf, akhlak, ibadah, akidah. Dia bikin pesantren. Nah, kita menitipkan sebenarnya bukan menitipkan kepada pesantren yang sebenarnya, kita menitipkannya pada kiai. Makanya bukan pesantren kalau nggak ada kiainya. Hati-hati tuh ya Bapak Ibu, kalau mau menitipkan anak, yakinkan bahwa di situ ada tokoh kiainya yang dia menjadi sumber ilmu, dalam tanda kutip sumber ilmu ya. Karena kita bukan di Timur Tengah yang kita bisa jumpai tradisi talaki di masjid-masjid gitu. Di sini mah nggak laku, jangankan ada talaki di masjid pojok-pojok, suruh pada KTP aja susah ya. Tradisi makanya kita pesantren. Dan sekarang berkembang istilahnya boarding school. Ya, nginep bahasanya. Bapak Ibu sekalian, pesantren, boarding school, SMP, IT, atau yang namanya IT ataupun negeri sekalipun apa namanya itu, ada lagi istilah berkembang namanya homeschooling. Istilah homeschooling itu kita ngambil dari istilah barat ya, karena kecewa dengan kurikulum yang ada, nggak percaya, lalu kita bikin komunitas-komunitas homeschooling. Gak apa-apa, silahkan aja. Soal ini kan soal kenyamanan kita mau mentransfer peradaban kepada anak-anak kita, ilmu dan peradaban. Itu hanyalah salah satu dari mata rantai yang akan kita bangun menjadi sebuah kepribadian anak-anak kita menuju tujuan akhir yang ingin kita capai. Gitu ya, Bu, Pak. Jadi kalau mau masukkan anaknya SMA IT atau SMA, bicara tentang plus minus. Ini kayak ini anak saya yang nomor 9 pengen masuk sekolah swasta. Kita ngobrol di meja makan, apa positif plus minusnya, diskusikan sampai nanti akhirnya istikharah. Kata kakaknya begini, dari kakak nomor 1 sampai nomor 8 ngasih pendapat. Dulu Ismail gitu, diterima di biologi UGM, diterima juga di teknik UI. Itu yang tadi ngambil keputusan sampai anaknya nangis-nangis gitu, bingung katanya. Ya udah istikharah dengan angkat. Akhirnya kalau udah istikharah kan orang istikharah itu milih, sekaligus mengadakan keterangan jiwa kan. Ini menyatakan Allah dalam keputusan, sudah jadi gimana? Masuk UI aja, udah bismillah. Padahal udah saya bayar 23 juta ke biologi UGM dan gua nggak boleh kembali. Kita nggak boleh bilang, udah ibu bayarin, nggak tahu diri, nggak boleh. Saya bilang nggak boleh, karena rezeki itu memang rezekinya anak kita, ya kan? Allah nanti ganti. Gue mau masuk UI aja sudah. Ketika kita ngambil keputusan, tidak ada sebuah keputusan yang nggak ada resiko, gitu ya. Termasuk bapak ibu kan ngambil kerjaan ke sini pasti ada plus minus. Nah, makanya ini di SWOT, anak-anak kita diajak ngomong. Kalau memang kita yakin anak umur 6 tahun dengan kultur Indonesia bisa dilepas, setelah kita pelajari, kenapa enggak? Nanti resikonya gini, resikonya gini, resikonya gini. Dan kita harus siap sedia dalam keadaan apapun. Jadi gitu Pak. Ya. Paris, pesantren Kudus umur 6 tahun, cerita sedikit ya curhat. Teman-teman saya yang angkatan seusia saya lah, itu Mbak Wiwi, orang lain yang anak yatim dicariin orang tua, ini ada orang tuanya dibikin yatim.
tolong memutus kasih sayang. Saya tawakal, karena kebetulan Bapak juga pernah mengalami masa pesantren. Ya pulang saya ngobrol sama Faris ya, walaupun memang dia pernah mengalami masa-masa berat ya pesantren. Kita berharap pada Allah. Nah, berharap pada Allah pertolongannya sampai sekarang kita juga slow down anak-anak. Selesai. Terus ketemu cuma setahun sekali, bayangkan, pulang hanya 20 hari. Pulang setahun sekali mau lebaran, cuman 5 hari pertama menjelang lebaran dan 15 hari setelah lebaran. Dan itu harus diantar lagi. Tahun pertama setoran 8 juz, tahun kedua 15 juz. 8 bulan terakhir, tahun ketiga dia selesaikan hanya tuntas 30 juz. Tapi Bapak Ibu sekalian, ini semuanya rahmat dari Allah SWT, karena di rumah dia sudah dikondisikan menyelesaikan juz 30 dengan saya di rumah. Saya main sama anak saya kecil-kecil karena saya sering memperdengarkan murotal dan saya ngajarin tiap malam bacaan itu hafalan. Kalau lagi main itu keluar ayat Quran. Wa utubihi mutasyabiha. Itu saya dulu diberikan Bapak itu kaset murotalnya Ali Basfar, Syekh Ali Basfar. Kelak di kemudian Syekh Ali Basfar ngambil sanad. Terus ada pertemuan para kufat sedunia di Jeddah. Disitulah Allah memberikan rahmat dan kasih sayangnya, ketemu dengan anak Pakistan umur 7 tahun, hafal 30 juz, 7 tahun. Faris sekamar dengan anak dari Albania umur 10 tahun, hafal 30 juz. Jadi di Jeddah dapat hadiah umroh, kemudian dipertemukan dengan para kufat dari seluruh dunia. Di situ dipertemukan Syekh Ali Basfar dulu yang saya perdengarkan dulu murotalnya, hari itu dipertemukan. Jadi Bapak Ibu, yakinlah kita kepada rahmat Allah, itu sesuatu yang baik. Jangan takut. Ana inda dzoni abdi bi, aku sesuai dengan persangkaan. Kalau kita ragu terus, banyak cemas, insya Allah yang akan kita jalani adalah kecemasan. Tapi kalau kita yakin pada jalan Allah dengan usaha-usaha ikhtiar yang maksimal, Allah menyertai kita insya Allah. Ya. Itu ya Pak ya. Kamu kalau saya boleh saran, ini baru nih di luar konteks. Kalau kita nggak merasa yakin, sebaiknya melepasnya di usia SMP. Berarti kalau SMP, kalau kepengen anak-anak kita hafal, SMP sekarang target pesantren itu hanya 5 juz. SMA-nya 3 juz. Jadi cuma 8 juz. Jadi kalau itu mau diprogram, Bapak Ibu saya saran mulazamah, setelah itu tawakuf dulu setahun atau 2 tahun untuk fokus menghafal. Karena kalau sudah kuliah berat, kasihan anak-anak kita. Kecuali kalau targetnya ya sudah sekedar interaksi dengan Al-Quran aja, ya udah itu udah cukup gitu. Nanti yang 5 juz yang itu ya, saya sama Bapak suka menghibur anak-anak yang sekarang komplek kami, rumah kami mudah-mudahan bisa disebut kampung Quran, karena anak-anak tetangga sekarang semua anaknya menghafal Al-Quran. Di mana? Di komplek. Iya, di mana? Oh, jatuh. Boleh. Saya mendirikan lembaga tahfiz Quran belum jadi bangunan 2 lantai khusus untuk ibu, karena di komplek kami sendiri masih banyak ibu yang belum bisa baca Quran. Saya bilang minimal untuk diri sendiri menyelamatkan di hadapan Allah dan sekaligus bisa mengajarkan anak-anak. Kalau anaknya keburu gede, cucunya. Jadi jangan lagi mengulangi kesalahan orang tua kita dulu yang nggak ngajarin kita Al-Quran. Ya. Jadi saya bikin itu khusus muslimah aja, ada tahsin tahfiz. Alhamdulillah banyak sekarang ngumpulin sekomplek rumah, sekali diisi halaman Quran. Sekarang udah mulai ramai. Di depan kami bangun TPA, ada ratusan anak masjid untuk bapak-bapaknya. Jadi satu komplek itu ada sebagian yang sudah dimasukkan ke pesantren Al-Quran, dan mereka mendapatkan anaknya rata-rata selesai 30 juz. Saya ke Amerika diundang berkali-kali atau 4 kali. 1 bulan keliling,
4 tahun kemudian ada orang tua yang datang ke rumah, Ustazah, alhamdulillah anak saya sudah selesai 3 juz. Sibuk. Sekarang di Dallas sudah ada, di Houston ada pesantren 700 santri yang menghafal Al-Quran di Houston, Texas. Sekarang ada program di San Francisco. Maksud saya begini, suasana Quran itu yang mau kita bangun Bapak Ibu sekalian. Mau selesai atau tidak selesai itu target yang Allah nanti beri kepada kita. Tapi jangan sekali-kali kita jauh dari Al-Quran. Misalnya sama anak-anak, silakan kalian belajar kemana aja jadi dokter, pulang Indonesia, Bank Indonesia, satu yang Ibu minta. Kalau Bapak kan pesan, apapun kalian jangan sampai tidak selesai Al-Qurannya, jangan sampai tidak merojaah. Yang udah dapat 5 juz itu diikat, yang 5 juz itu dijaga. Yang udah dapat 1 juz itu dijaga. Kalau nggak nambah lagi itu dijaga. Kalau saya pesannya satu aja, jangan sekali-kali tinggalkan Allah 1 detik pun. Kalian mungkin akan pisah dengan ibu, tapi satu saat kita akan dikumpulkan kembali oleh Allah di akhirat karena kita tidak pernah meninggalkan. Bu, kita nggak tahu dunia kayak apa besok. Kita sebentar lagi menghadap Allah. Saya juga sudah semakin tua. Apa yang bisa kita wariskan pada mereka? Nah ini saya kira yang penting. Kalau cita-cita menjadi penghafal dan sebagainya, itu bagian dari kedekatan kita kepada Allah. Ada syarat-syaratnya memang sih. Orang tua harus kompak. Rumah tangga itu dibangun sakinah. Pikiran besar. Kalau yang kecil hubungan suami istri, kalau kita melihat soal besar bangsa ini, umat ini, itu menjadi kecil kan? Sekedar sepele suami istri, udahlah. Ini ada persoalan bangsa ini, itu menyiapkan anak kita. Itu ya Mas ya, tadi 6 tahun, mau 9 tahun, mau 10 tahun. Base camp-nya adalah Al-Quran. Take off-nya Al-Quran, dan kembali kepada Allah dengan membawa. Jadi usia berapa tadi Bu tanya, sebaik-baik persiapan bahkan ketika memilih pasangan Bu. Jadi ketika menikah kita nggak cuma sekadar mau kawin, bukan sekadar mau punya anak, tidak. Kita sedang membangun peradaban besar. Waktu saya ke Istanbul, beberapa kali saya ke sana, saya lihat sama Al-Fatih. Allah, bagaimana orang tua dulu ketika membangun itu pasti punya visi misi, nggak mungkin itu nggak ada cita-cita yang disebut oleh Rasulullah, janji akan datang seorang sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik pasukan akan menaklukkan Roma. Bayangkan anak remaja Muhammad Al-Fatih ketika sudah 40 hari nggak bisa ditaklukkan, itu rantai tuh. Konstantinopel kan ini, Raja Konstantin melepas apa namanya rantai di Laut Bosporus itu, sehingga kapal nggak bisa lewat. Ada tuh kapal tuh didorong lewat darat, 40 hari nggak bisa menaklukkan. Guru ngajinya tuh sampai berdiri begini. Saya kumpulkan kalian sekarang. Saya tanya, siapa di antara kalian yang selama hidupnya tidak pernah meninggalkan sholat? Semuanya kan berdiri, 40.000 pasukan, termasuk Muhammad Al-Fatih. Lalu yang kedua, sejak remaja ya, sejak remaja. Yang kedua, siapa di antara kalian yang tidak pernah meninggalkan sholat sunnah? 2/3 begitu, tinggal 1/3. Pertanyaan ketiga, kata guru ngajinya, siapa di antara kalian yang tidak pernah meninggalkan sholat malam sekalipun sejak usia remaja? Semua tumbang kecuali satu, Muhammad Al-Fatih. Semangat itu dari mana? Hanya sumber energi itu penting Bapak Sama Ibu itu pada anak-anak. Kalau gitu bismillah kita berangkat. Berangkat. Di diorama itu kan diceritakan Al-Fatih sampai bisa merebut mungkin pasukan itu sekian ratus tahun nggak bisa ditaklukkan. Ada jatuh Konstantinopel di tangan pasukan Islam.
usianya baru 21 tahun. Artinya apa? Ada masa di mana sebelum 21 itu masa yang baik gitu, yang dibangun, conditioning. Nah, mari kita jaga anak kita fitrahnya, nggak usah mungkin mikir yang kayak Muhammad Al-Fatih dulu, kejauhan, mikirin gimana caranya nih PPA subur di sini gitu ya. Iya. Nah, rame, bapak ibunya kompak ya nggak? Nah, kalau itu apa? Semangat, hidupkan aja, diamankan, gitu ya. Insya Allah nanti dengan sendirinya ketemu jalan. Tadi Ibu ya, sejak mulai memilih pasangan, kalau sudah terlanjur pasangan yang ada, alhamdulillah. Gak ada yang terlambat. Nah, yang anaknya udah umur 30 tahun, ayo kita mulai dari umur 30 tahun. Yang udah 50, alhamdulillah masih ingat. Ada seorang ibu yang mulai menghafal umur 51, selesai umur 58. Karena udah menopause ya. Jadi Pak, Bu, kalau mau ditargetkan targetnya hafal, sebenarnya kan kewajiban kita Al-Quran itu bukan hanya menghafal, bacaannya benar, tahu artinya gitu kan. Amalkan dikit-dikit, jangan cuma ngafal, nggak ngamal ya. Yang 4 menghafal, yang ketiga menyebarluaskan. Menyebarluaskannya. Jadi itu kewajiban kita kepada Al-Quran. Nah, karena kita udah tua, ya sudah yang bisanya apa? Baru belajar, udah itu yang bisa kerjakan. Mudah-mudahan Allah Maha mengampuni dan Maha mengetahui lalu membalas semua amalan kita. Insya Allah Abdul Jannah. Amin. Nah, yang belum terlambat, nah makanya jangan lalai terjadi. Saya kira menjawab semua ya. Ya Bu. Ya. Wallahu